Terus Presiden Prabowo Subianto membebaskan Tom Lembong dan Pak Hasto Kristianto melalui abolisi dan amnesti dan sudah disetujui oleh DPR. Tapi apa sih abolisi dan amnesti itu? Sini gua jelasin. Nah, abolisi adalah tindakan hukum untuk menghentikan proses peradilan pidana terhadap seseorang atau sekelompok orang oleh presiden sebagai kepala negara. Sedangkan amnesti adalah pengampunan kolektif yang diberikan oleh negara atau presiden terhadap pelaku tindak pidana tertentu yang menghapus baik hukuman maupun status hukum dari kejahatan tersebut. Selamat ya buat Pak Tom Lembong dan Pak Hasto Kristianto. Dan terima kasih banyak kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang telah menjaga kestabilan politik. Bravo Pak Prabowo! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Salam 3 jari biar enggak kebanyakan janji, ya kan? Ya, selamat datang kembali di channel kesayangan kita ini, Sirait Media, channel yang bikin politik jadi ngopi-ngopi lucu ya, hukum jadi mikir dan realita jadi kok bisa sih. Ya, hari ini kita bahas 2 nama besar yang lagi naik daun, bukan karena rilis album ataupun jadi duta skincare ya, tapi karena bebas dari jerat hukum, ya kan, lewat amnesti dan abolisi, ya kan. Ya, yes, kita ngomongin Mas Hasto Kristianto dan Bang Tom Lembong, ya kan. Luar biasa ya. Tapi sebelum kita ini teman-teman ada pengumuman dulu nih teman-teman ya. Ngomong-ngomong teman-teman ya, kalau ada yang tergerak untuk ikut serta berkontribusi dalam perjalanan YouTuber Nusantara ke IKN, saya sangat membuka pintu lebar-lebar ya. Saya sudah siapkan nomor rekening di bawah ini untuk teman-teman yang ingin berpartisipasi. Karena ini sudah tanggal 1 Agustus, hari kemerdekaan kita gitu ya. Mulai kemerdekaan itu muncul ya, kita mulai bangun masang bendera merah putih di depan rumah kita, di area lingkungan rumah kita ya, menandakan bahwa kita Indonesia merah putih dan merdeka ya. Ya, dukung itu teman-teman ya. Tapi ingat teman-teman ya, ini hanya untuk buat yang benar-benar tergerak dan memang mampu ya untuk support gitu. Kalau belum bisa membantu secara materi, dukung dengan doa sangat berarti ya. Karena kami percaya doa yang tulus itu punya kekuatan yang luar biasa. Jangan lupa rekening saya di sini ya teman-teman, di bawah ini. Kalau sudah memberikan rezekinya atau transfer gitu, teman-teman bisa WA ke nomor WA itu ya teman-teman, biar kita data juga mana nih follower subscribers Sirait Media yang benar-benar berpartisipasi gitu ya. Oke, terima kasih banyak atas setiap dukungan. Sekecil apapun itu sangat berarti buat saya untuk keberangkatan ke IKN. Oke deh, kawan-kawan, itu tadi pengumuman sekilas ya. Pemerintah DPR RI ya, udah sempat jumpa pers juga. Kita dengerin dulu ya bagaimana omongan dari mereka-mereka ini gitu ya, DPR ya. Kita dengerin dulu. Baik, terima kasih, selamat malam teman-teman media sekalian. Hari ini kami
di DPR RI telah mengadakan rapat konsultasi antara pemerintah dengan DPR RI yang terdiri dari unsur pimpinan dan fraksi-fraksi. Rapat konsultasi ini adalah dalam rangka membahas surat Presiden RI kepada DPR RI untuk meminta pertimbangan. Dan tadi kami telah mengadakan rapat konsultasi dan hasil rapat konsultasi tersebut DPR RI telah memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap surat Presiden nomor R43 Pres 07 2025 tanggal 30 Juli 2025 tentang permintaan pertimbangan DPR RI atas pemberian gerasi atas nama saudara Tom Lembong. Abolisi terhadap Tom Lembong. Nomor Pres R43 Pres 07 2025 tanggal 30 Juli 2025 atas pertimbangan persetujuan DPR RI tentang pemberian abolisi terhadap saudara Tom Lembong. Yang kedua adalah pemberian persetujuan atas dan pertimbangan atas surat Presiden nomor 42 Pres 07 2025 tanggal 30 Juli 2025 tentang amnesti terhadap 1.116 orang yang telah terpidana diberikan amnesti, termasuk saudara Hasto Kristianto. Demikian Hasto Kristianto ya. hasil rapat Sekjen ya. konsultasi antara pemerintah dan DPR RI pada malam hari ini atas permintaan pertimbangan dan persetujuan surat dari Presiden. Oke teman-teman, itu tadi videonya teman-teman ya. Di sini kita jadi begini ceritanya ya, saudara-saudara sebangsa setanah air yang sering nge-like tapi lupa subscribe ya. Kalian itu bantu subscribe dong teman-teman ya. Ya jangan cuma nge-like doang gitu, tapi subscribe gitu. Oke? Hasto dan Tom ya itu awalnya bukan dua komedi ya teman-teman, mereka itu politisi tapi ujung-ujungnya malah tampil bareng di headline berita gitu. Dua-duanya kena kasus gitu ya, kena kasus, dua-duanya sempat dipenjarakan gitu oleh keputusan pengadilan gitu ya. Dan dua-duanya sekarang bebas karena satu dapat amnesti, satu lagi dapat abolisi gitu ya. Loh, emang bedanya apa Bang Sirait ya? Tenang, kita kulik pelan-pelan ya, kayak ngupas kulit pisang yang udah masuk ke kulkas seminggu gitu teman-teman. Ya. Nah, itu amnesti itu kayak kamu udah dihukum, udah divonis, terus sama negara dibilang udah ya dimaafin, semua akibat hukumannya itu dihapus gitu loh. Dan abolisin ini apa Bang Leo? Ya bukan obat mah ya. Beda lagi gitu. Ini cocok buat yang belum sempat dihukum ya, tapi prosesnya udah berjalan, lalu tiba-tiba negara bilang, stop, jangan diterusin, bebasin aja, males dan ribet. Bahasa tongkrongannya udah, jangan diperpanjang.
Kayak gimana ya, sederhananya kayak chat mantan gitu, di-read aja tapi nggak usah dibales gitu. Ya. Nah, lucunya dua-duanya bikin mereka bebas gitu, tapi caranya beda jalur gitu. Satu lewat jalur dihapus, satu satu lagi lewat jalur dihentikan gitu loh. Sederhana ya, ini sederhana penjelasannya, awam aja teman-teman ya. Ya. Nah, ini kita harus dengerin dulu ya Mahfud MD ya. Dia mantan juga ini, mantan menteri ya kan. Karena kita harus dengarkan juga dia biar lebih paham lagi apa kata dia ya. Teriakan masyarakat yang bersumber dari public common sense tentang rasa keadilan sekarang membuahkan hasil. Saudara Hasto Kristianto dan saudara Tom Lembong yang keduanya telah divonis dijatuhi hukuman penjara oleh pengadilan negeri sekarang mendapat amnesti dan abolisi yang artinya keduanya nanti harus dibebaskan. Ini bisa dilihat dari pengumuman atau jumpa pers yang dilakukan oleh Wakil Ketua DPR Pak Dasko Ahmad yang menyatakan DPR sudah setuju atas usul Presiden melalui dua surat, yaitu surat untuk 1.116 orang diberi amnesti dan satu orang yaitu Tom Lembong diberi abolisi. Saudara Hasto termasuk yang diberi amnesti. Perdebatan mungkin hanya teoritis yang akan terjadi. Mengapa yang satu amnesti, mengapa yang satu abolisi? Abolisi itu penghentian terhadap proses hukum yang sedang berjalan atas seseorang. Itu yang berlaku atas Tom Lembong. Sedangkan amnesti peniadaan akibat dari sebuah pemidanaan. Sehingga sama juga harus bebas. Tinggal keduanya menunggu keputusan Presiden. Sesudah Presiden kirim surat, DPR setuju, lalu atas persetujuan itu nanti Presiden mengeluarkan kepres memberi amnesti dan abolisi kepada saudara Hasto Kristianto dan kepada Tom Lembong. Tapi yang terpenting sekarang jeritan hati nurani masyarakat agar hukum tidak dijadikan alat politik. Agar hukum itu ditegakkan hukum sebagai hukum. Bukan karena pesanan politik. Sekarang memberi harapan baru kepada kita. Bahwa hukum akan mulai ditegakkan. Dan mudah-mudahan ini akan berlanjut. Kita doakan Presiden Prabowo tetap mendapat semangat untuk menjadikan negara ini sebagai betul-betul negara hukum. Amin. Jeritan hati masyarakat dan opini publik serta public common sense ternyata benar bahwa kasus yang menimpa Hasto Kristianto dan Tom Lembong memang sangat kental nuansa politiknya dan itu tidak boleh diulangi lagi. Selamat untuk Mas Hasto Kristianto, selamat pula untuk Mas Tom Lembong dan selamat kepada masyarakat sipil, para pembuat amicus curiae dan para akademisi yang telah meneriakkan kebenaran agar hukum dipandang sebagai hukum. Hukum tidak boleh diintervensi oleh politik atau pesanan-pesanan yang bersifat politis. Oke, ini tadi perkataannya ya. Kita salut sama Mahfud MD lah ya. Mantan Menko Polhukam yang sekarang lebih sering jadi komentator netral tapi nyelekit kayak cabai rawit dicelupin balsam gitu. Ya, kata beliau begini teman-teman ya. Ini adalah hasil dari suara publik, dari common session ya, keadilan rakyat, akhirnya hukum tidak jadi alat politik ya. Wah, baru kali ini common session viral tanpa harus jadi meme Twitter gitu ya. Mahfud bahkan kasih semangat
ke Presiden Prabowo biar tetap menjaga negara hukum yang bukan kayak tongsis gitu ya, bisa dipanjangin sesuai kemauan politik gitu. Gitu ya. Jadi sekarang bayangkan hukum itu kayak sopir ojek, kalau pesanannya dari rakyat diantar lebih cepat gitu ya. Kalau pesanannya dari elit politik, supirnya langsung buka chat gitu ya. Alamatnya belok kanan ya bang, tapi bisa juga kalau disuruh muter-muter dulu gitu. Asal ada tipnya gitu loh. Itulah yang dibilang Mahfud. Jadi jangan lagi hukum jadi alat pesanan politik ya. Saya sih nangkapnya begitu teman-teman ya. Ya, karena kayaknya gue sefrekuensi juga nih sama Mahfud MD ya. Dan kita sebagai rakyat ya, bukan cuman penonton sinetron hukum aja, kita juga bisa bersuara, mengawasi dan minimal ngerti lah paling enggak gitu ya. Ya, minimal itulah ngerti bedanya amnesti dan abolisi lah gitu ya. Kemarin pas dengar saya bincang, oh abolisi dibilang itu kan obat emah. Aduh si kawan ini ya kan. Ya itulah teman-teman, teriakan rakyat ternyata enggak sia-sia sob ya. Gelombang suara netizen plus akademiks plus emak-emak yang di WhatsApp gitu ya. Mahasiswa yang poster di layar ada poster-poster di flyover gitu ya, akhirnya bikin kekuasaan dengerin juga gitu loh. Dan ya itulah hasilnya Hasto selamat ya kan. Tom Lembong pun bebas. Ya, Mahfud senyum pastinya. Dan Pak Prabowo dapat PR besar gitu. Jangan ulangi politisasi hukum lah ya, hukum gitu ya. Itu temen ini berat juga, pasti ada ngerasa oh suka-sukanya Pak Prabowo nih ini, tapi ya itulah jadi pemimpin susah juga gitu ya. Begini salah, begitu salah gitu kan. Keadilan lagi nanti dituntut gitu ya. Ya itu teman-temannya, kawan-kawan, di balik kisah amnesti dan abolisi ini ya, ada perjalanan pelajaran penting gitu ya. Yang pertama, jangan pernah anggap suara rakyat itu recehan gitu ya. Kadang kita cuma nyinyir di kolom komentar, tapi bisa jadi itu bagian dari getaran besar gitu loh. Terus yang kedua, hukum itu harus tetap di relnya gitu. Jangan sampai dia berubah jadi ojek yang bisa disuruh putar balik sama penumpang yang punya duit gitu loh. Yuk kita pikirin bareng-bareng, kalau hari ini Hasto dan Tom bebas karena tekanan publik, besok-besok siapa lagi yang bisa ditolong oleh suara rakyat? Dan siapa juga yang bisa dijebloskan gara-gara hukum dipermainkan, gitu loh. Kalau kalian suka konten edukatif yang dibumbui tawa dan satir, ya, tolong bantu klik tombol like dan subscribe. Dan yang paling penting juga teman-teman, tuliskan komentar kalian. Menurut kalian hukum kita udah waras belum? Atau masih sering halu? Ya, sampai jumpa di video selanjutnya, di episode selanjutnya, di mana kita bahas dunia politik, hukum dan kebijakan dengan gaya yang menarik lah ya.
Itu aja dari saya. Pesan saya tetap jaga persatuan Indonesia, jangan mau dipecah belah, jangan mau diadu domba karena NKRI harga mati. Bye bye. Dari suara rakyat kecil kami datang, bukan cuma duduk manis lalu diam. Sirait media tajam dan terbuka, bawa kabar jujur tanpa drama. Tanah air ini milik bersama, bukan buat adu domba dan sengketa. Kami lawan fitnah, hoaks, busuk, tak bermoral. Sikat kohir yang cuma mau bikin viral. Suara Jokowi, semangat Prabowo Gibran, dukungan kami untuk Prabowo jalan. Bangun negeri tanpa tipu daya, bersatu kuat itulah senjata. Sirait media, ayo bersuara, biar terasa fakta menyala. Jangan mau dipecah belah, kita lawan hoaks, kita bawa bangsa. Susahkan sejarah, ayo bersama, suarakan kebenaran yang nyata. Sirait media bukan sekadar berita, tapi suara nurani Indonesia. NKRI harga mati, kohir pemecah bangsa, minggir sana. Kami bukan bodoh.